Setelah mengalami kejadian aneh di puncak gunung, akhirnya Rimba kembali ke Lati Ireng. Kelima panglimanya pun langsung menyambut kedatangan sang raja yang sudah seminggu mengasingkan diri. Wage bertanya pada Rimba, langkah apa yang akan diambil Rimba? Pimpinan Lati Ireng itu memutuskan untuk tetap melanjutkan perang. Ia lantas memerintahkan Legi yang sudah siap dengan rencananya. Legi pun patuh dan segera pergi ke desa Ronggeng untuk bertemu dengan Arka. Di sana, Legi tak banyak basa-basi. Ia langsung mengajak kerjasama pada Arka untuk memburu kepala Ujang. Meski awalnya menolak, namun Legi berhasil membujuk Arka dengan membawa nama besar Lati Ireng. Nyali Arka seketika ciut mendengar penjelasan Legi yang mengaku sebagai utusan Rimba. Arka nggak mau berseberangan dengan pimpinan Lati Ireng itu. Hingga pada akhirnya ia pun menerima tawaran Legi. Sang panglima membeberkan secara rinci tentang rencana busuknya menghabisi Ujang. Setelah bersepakat, mereka berdua berjabat tangan. Aku senang sekali bisa bekerja sama dengan manusia aneh sepertimu, kata Legi. Kenapa kau tak meminum teh yang sudah kusuguhkan? Tanya Arka. Legi tertawa kecut. Ia lantas menumpahkan segelas teh yang disuguhkan oleh Arka. Lalu, tiba-tiba teh itu berubah menjadi darah. Apa ini yang kau sebut teh hangat? Lain kali kau harus belajar lebih ramah pada tamumu, timpal Legi. Arka pun mengakui kehebatan Legi yang mampu mengendus racun dalam minuman itu. Sudah kuduga, anggota Lati Ireng memang sangat mengerikan, sahut Arka memuji Legi. Panglima Lati Ireng itu pun akhirnya pamit. Di gapura desa, ia kembali bertemu 3 penjaga. Apa kau sudah bertemu dengan Tuan Arka? Tanya si penjaga. Legi yang sudah kesal sejak pertama kali bertemu dengan si penjaga akhirnya mencekik lehernya. Bukankah sudah kukatakan padamu, ini bukan urusanmu, gertak Legi. 2 penjaga lainnya mencoba menyerang Legi. Namun tiba-tiba mereka terpental akibat ilmu kontak yang dikeluarkan Legi. Bruk! Kedua penjaga itu jadi tak sadarkan diri. Ya, Legi memang terlalu kuat bagi para penjaga. Kemudian ia melepaskan cekikannya dan meminta semua barang yang disita. Si penjaga langsung kocar-kacir menyerahkan barang milik Legi, termasuk kuda tunggangannya. Legi pun kembali mengenakan pakaian dan semua aksesoris yang sempat disita oleh para penjaga, lalu pergi meninggalkan desa Ronggeng. Setibanya di markas Lati Ireng, Legi langsung melapor pada Rimba tentang kesepakatan yang ia buat dengan Arka. Rimba tak berkomentar apa-apa. Ia hanya menyuruh Legi untuk segera memulai permainannya. Singkat cerita, seminggu setelah pertemuan Legi dengan Arka, terdengar sebuah kabar tentang adanya bencana di kampung Japati. Lari ke tempat pengungsian, bawa barang secukupnya, kata Ki Jamrong, salah seorang sesepuh kampung Japati. Pagi itu, penduduk kampung Japati dikejutkan dengan ledakan misterius yang disusul dengan gempa bumi berkekuatan besar. Entah dari mana asal ledakan itu. Para penduduk seketika berhamburan keluar rumah dan berlari meninggalkan kampung Japati. Ki, jangan berdiam diri saja. Ayo cepat lari, teriak salah seorang penduduk. Namun Ki Jamrong tak mau pergi sebelum semua penduduk berhasil dievakuasi. Ia justru nekat menyisir rumah demi rumah untuk memastikan tak ada satupun yang tertinggal. Padahal beberapa rumah sudah mulai ambruk. Tak lama kemudian, guncangan pun berhenti. Namun Ki Jamrong masih melanjutkan penyisirannya sampai di sebuah rumah di ujung kampung. Setelah semua penduduk berhasil dievakuasi, Ki Jamrong pun mulai berbalik arah untuk pergi ke tempat pengungsian. Namun, di tengah perjalanan, Ki Jamrong mendengar
mendengar suara teriakan minta tolong dari balik reruntuhan. Ia mendekati sumber suara itu. Lalu, benar saja, Ki Jambrong menemukan seorang perempuan yang terhimpit kayu besar. "Tolong Ki, tolong saya," ucap perempuan itu. Ki Jambrong pun menolong perempuan itu lalu memapahnya untuk dirawat di tempat pengungsian. Akan tetapi, kejadian tak terduga menimpa Ki Jambrong. Tanpa alasan yang jelas, perempuan yang ditolongnya tiba-tiba menikam leher Ki Jambrong dengan sebilah pisau. Krek, Ki Jambrong ambruk dan tak sadarkan diri. Sementara itu, di tempat pengungsian, seorang Jaro terlihat sedang mencatat daftar penduduk yang berhasil dievakuasi. Alhamdulillah, semuanya selamat. Hanya ada beberapa penduduk yang mengalami luka-luka. Dari kejauhan, tiba-tiba ada yang berteriak, "Ki Jambrong! Mana Ki Jambrong? Apa ada yang melihatnya?" Kemudian ada yang berkata bahwa Ki Jambrong masih berada di dalam kampung. "Kenapa tak kau ajak pergi?" kata Jaro sedikit kesal. "Aku sudah mengajaknya, tapi ia justru menyisir perkampungan," jawab salah seorang warga. Si Jaro pun langsung bergegas ke dalam kampung bersama dua pemuda. Setelah melewati beberapa rumah yang rubuh, si Jaro akhirnya menemukan Ki Jambrong dalam keadaan tak sadarkan diri. Badannya berlumuran darah segar yang mengalir dari leher. "Astagfirullah, apa yang terjadi dengan Ki Jambrong?" tanya Jaro kepanikan. Kedua pemuda yang bersamanya langsung menggotong Ki Jambrong menuju tempat pengungsian. Di sana, sesepuh kampung Japati itu dibaringkan dan diperiksa denyut nadinya. "Ki Jambrong masih hidup, tapi ia harus segera ditangani karena darahnya terus-terusan keluar," ucap pemuda yang mengecek urat nadi di leher Ki Jambrong. Para penduduk banyak yang menangis menyaksikan kondisi Ki Jambrong yang begitu kritis. "Tuan Jaro, tolong selamatkan Ki Jambrong. Dia sudah rela mengorbankan nyawanya demi mengevakuasi kita semua," ucap seorang ibu-ibu sambil menahan isak tangis. Nampaknya Ki Jambrong memang sesepuh yang memiliki banyak jasa di kampung Japati. Hal itu terlihat dari cara penduduk kampung merawatnya. Secara sukarela mereka melepaskan baju yang dikenakan untuk menutup lubang di leher Ki Jambrong agar darahnya berhenti keluar. Di sisi lain, Jaro sendiri bingung harus berbuat apa. Letak pengungsian begitu jauh dari perkotaan. Meski ia memaksa untuk mencari bantuan medis, bisa dipastikan nyawa Ki Jambrong tak akan tertolong. Ketika semua penduduk hanya bisa menangis meratapi Ki Jambrong yang sedang berjuang untuk lolos dari maut, tiba-tiba datang sekelompok orang mendatangi mereka. "Apa yang terjadi?" kata pemimpin kelompok itu. "Tolong bantu kami, orang tua kami sedang sekarat. Dia terluka akibat bencana yang baru saja terjadi." Ia langsung memeriksa Ki Jambrong dan mulai melakukan pertolongan pertama. Dengan kelihayannya, ia mampu menutup aliran darah di leher Ki Jambrong dan menjahit luka sobeknya. Setelah beberapa menit melakukan tindakan cepat, akhirnya Ki Jambrong berhasil diobati meski keadaannya masih kritis. "Bagaimana keadaannya?" tanya Jaro. "Ki Jambrong perlu perawatan serius. Lukanya begitu dalam," kata orang yang mengobati Ki Jambrong. Jaro pun berterima kasih atas kebaikannya. "Ngomong-ngomong, siapa nama Nona?" "Nama saya Gendis dan mereka adalah teman-teman saya." Jreng jreng. Rupanya kelompok itu adalah pasukan Gendis. Tapi bagaimana mereka bisa sampai di kampung Japati? Usut punya usut, ternyata Gendis dan pasukannya ini memang sengaja mendatangi kampung Japati. Hal ini berawal dari tanda-tanda alam yang menunjukkan akan adanya sebuah bencana di sana. Dari situlah Gendis dan pasukannya bergerak menuju kampung Japati. Namun sayangnya mereka sedikit terlambat memberi kabar akan adanya bencana itu. Akhirnya Gendis dan kelompoknya pun memutuskan bermukim di tempat pengungsian untuk membantu para pengungsi dan mengobati beberapa penduduk yang terluka. Mereka bergotong royong membangun saung darurat berukuran besar agar terlindung dari terik panas dan hujan. Kelompok Gendis juga membawa obat-obatan yang terbuat dari bahan-bahan alami khusus untuk Ki Jambrong
Jambrong, Gendis memisahkannya dari tempat penduduk untuk menjalani perawatan intens. Di malam harinya, ketika Gendis hendak memasukkan cairan pengering luka di leher Ki Jambrong, ia melihat ada sesuatu yang janggal. Dengan pengalamannya mengobati banyak orang, Gendis merasa aneh menyaksikan gerat luka di leher Ki Jambrong. Lalu Gendis mencoba bicara pada Jaro. "Tuan Jaro, bolehkah saya bertanya sesuatu?" kata Gendis. "Ada apa, Gendis?" timpal Jaro. "Sebenarnya apa yang terjadi dengan Ki Jambrong?" tanya Gendis lagi. Jaro pun menuturkan bahwa saat desa diguncang bencana, Ki Jambrong nekat menyisir desa untuk memastikan tak ada satupun penduduk yang terjebak dalam reruntuhan. Di saat para penduduk sudah kumpul di tempat pengungsian, hanya Ki Jambrong yang masih berada di dalam desa. Lalu tiba-tiba Ki Jambrong ditemukan dalam keadaan terluka di bagian leher. "Kami menduga kalau Ki Jambrong tertimpa reruntuhan hingga tak sadarkan diri," ucap Jaro. Lalu Gendis terdiam sejenak. "Maaf Tuan Jaro, sepertinya itu bukan luka dari reruntuhan," kata Gendis. "Lalu menurutmu apa yang menyebabkan Ki Jambrong mengalami luka separah itu?" tanya Jaro. "Sebenarnya aku sedikit ragu karena gerat di leher Ki Jambrong seperti bekas sayatan benda tajam." Jaro terkejut mendengar jawaban Gendis. Mana mungkin Ki Jambrong ditikam oleh seseorang? Dia adalah sesepuh kampung yang amat disegani. Pak Jaro pun bertutur kisah tentang latar belakang Ki Jambrong. Dulu, dia dikenal sebagai berandalan yang menjaga keamanan pasar. Setiap harinya, Ki Jambrong berkeliling dan memungut iuran pada para pedagang. Selain itu, dia juga hobi berjudi dan mabuk-mabukan hingga terjebak dalam dunia hitam. Dia tak pernah menikah. Bahkan penduduk kampung Japati pun tak ada yang tahu jelas silsilah keluarga Ki Jambrong. Bertahun-tahun menjalani hidup sendirian sebagai berandalan membuat Ki Jambrong jenuh. Hingga pada akhirnya ada sebuah titik dalam perjalanan hidupnya yang membuat hatinya bertekad untuk meninggalkan kebiasaan buruknya. Di suatu malam selepas kalah berjudi, Ki Jambrong pulang ke rumah dengan perasaan kesal. Mulutnya terus mengeluarkan kata-kata kotor sebagai ungkapan amarahnya yang tak kunjung memenangkan taruhan. Lalu tiba-tiba di sebuah belokan dekat rumahnya, ia mendengar ada tangisan bayi yang begitu kencang. Ki Jambrong langsung menghampiri bayi itu. "Anak siapa ini?" gumam Ki Jambrong yang terkejut melihat bayi yang terbungkus daun pisang. Awalnya ia tak berani menyentuh bayi itu. Namun tiba-tiba hujan turun deras. Mau tak mau, Ki Jambrong pun membawa bayi tak berdosa itu ke rumahnya. Setibanya di rumah, ia masih kebingungan lantaran si bayi tetap menangis keras. Ki Jambrong mencoba menenangkan tangisan si bayi semampunya. Tapi usahanya belum berhasil. Maklum saja, Ki Jambrong tak punya pengalaman mengurus bayi. Lalu ia mengambil sehelai kain dan membersihkan badan si bayi yang agak kotor. Dengan sangat hati-hati, Ki Jambrong menyelimuti bayi itu dengan pakaian bersih miliknya. Setelah itu, tiba-tiba si bayi diam sendiri dan tertidur. Hati Ki Jambrong bahagia bukan main melihat si bayi akhirnya tertidur pulas. "Ternyata kamu pengen mandi ya?" kata Ki Jambrong sambil tersenyum tulus. Ia terus menatapi wajah bayi malang itu. Lalu tanpa sadar, tiba-tiba mata Ki Jambrong meneteskan air mata. Ia keluar rumah dan duduk di sebuah bangku di teras rumah. Sambil menatap ke langit, Ki Jambrong lalu bergumam dalam hati, "Gusti, jika ini adalah titipan darimu, bimbinglah aku ke jalanmu. Maafkan semua kesalahanku." Sejak saat itulah, Ki Jambrong memutuskan untuk meninggalkan masa lalu kelamnya. Ia mulai berbaur dengan penduduk kampung Japati dan rutin mengikuti pengajian. Gendis begitu tersentuh dengan kisah yang disampaikan Jaro tentang Ki Jambrong. "Lalu bagaimana dengan bayi itu?" tanya Gendis. "Sekarang ia sudah
sudah tumbuh dewasa. Ki Jambrong menitipkannya pada seorang kiai. Jawab Jaro. Lalu, apa dia sudah mengetahui hal ini? Tanya Gendis lagi. Jaro terdiam sejenak. Nampaknya ia bingung bagaimana cara menyampaikan kabar duka ini. Tuan Jaro, saya paham ini akan sangat berat, tapi kita harus memberitahunya, kata Gendis. Setelah berpikir matang-matang, akhirnya si Jaro pun mau mendengarkan saran Gendis. Baiklah, besok saya akan mengutus anak buah saya untuk menjemputnya, ucap Jaro. Cerita beralih ke surau Abah. Selepas ngaji pagi, para santri digiring oleh Abah menuju kebun di belakang surau. Beberapa pohon manggis dan rambutan terlihat sudah siap untuk dipanen. Ujang, Jaka, dan Tono memimpin para juniornya memanen hasil kebun itu untuk kemudian dijual pada pemborong. Mereka semua terlihat sangat antusias karena hasil kebun Abah kali ini lumayan banyak. Itu pertanda kalau mereka juga akan mendapatkan menu makan yang spesial. Ya, Abah memang punya tradisi sendiri. Tiap kali memanen hasil bumi dan menjualnya ke pasar, Abah akan menyediakan makanan-makanan enak untuk disantap para santri. Biasanya, Abah akan membeli beberapa ekor ayam kampung untuk disembelih dan diolah sesuai keinginan santri. Ada yang ingin dipanggang, ada juga yang ingin digoreng biasa saja. Dalam hal ini, Abah nggak banyak mengatur. Semuanya diserahkan pada santri, asal mereka senang. Maklum saja, di hari-hari biasa Abah hanya menyediakan makanan seadanya. Kadang, jika Abah sendiri sedang paceklik, tak ada sebutir beras pun yang bisa dimakan oleh santri. Lalu, di tengah-tengah proses panen, tiba-tiba seorang santri memberitahu Abah kalau di depan gerbang ada tamu yang ingin bertemu Abah. Beliau pun langsung beranjak meninggalkan kebun menemui tamunya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Masuk Kang, kita ngobrol di teras rumah saja, sambut Abah. Sambil berjalan ngos-ngosan, si tamu kemudian menyampaikan maksud kedatangannya. Maaf Pak Kiai, saya tidak bisa lama-lama. Sebentar, Akang ini siapa dan ada perlu apa? Tanya Abah. Begini Pak Kiai, saya ini utusan Jaro di kampung Japati. Saya diperintah Jaro untuk menjemput Jaka. Di kampung baru saja terjadi bencana. Dan Ki Jambrong, orang tua Jaka, saat ini sedang kritis tertimpa reruntuhan, ucap tamu itu. Astagfirullah, Ki Jambrong tertimpa reruntuhan. Benar Pak Kiai. Abah tidak menyangka akan mendapatkan kabar duka hari itu. Sudah lama sekali Abah tak bertemu Ki Jambrong. Begini Kang, saya akan panggilkan Jaka, tapi tolong jangan beritahu kabar Ki Jambrong dulu. Ini akan sulit baginya. Biarkan dia melihat sendiri kondisinya di sana, kata Abah. Utusan Jaro itu pun ngangguk menuruti perintah Abah. Beberapa saat kemudian, Jaka pun datang menghadap Abah. Ada yang bisa dibantu, Bah? Duduklah. Kau kenal siapa orang ini? Tanya Abah pada Jaka. Kalau melihat sekilas, Jaka memang tak asing dengan wajah utusan Jaro itu. Dia ini teman sekampungmu. Katanya kamu harus pulang hari ini. Jaka agak kaget. Ada angin apa? Tiba-tiba Abah menyuruhnya pulang. Padahal Abah itu sedikit susah memberi izin pulang pada Jaka. Sudah, cepat berangkat. Nanti keburu gelap, kata Abah sambil menyelipkan beberapa lembar uang di saku Jaka. Setelah menyiapkan semuanya, Jaka pun berangkat bersama utusan Jaro itu. Ia tak sempat berpamitan pada Ujang dan Tono karena Abah sepertinya mendesaknya untuk segera pergi. Selama perjalanan pulang, utusan Jaro itu menahan diri untuk memberitahu alasannya menjemput Jaka. Ia teringat pada pesan Abah. Jaka sendiri bertanya-tanya dalam hatinya. Kang, sebenarnya ada apa Akang menjemput saya ke surau? Pemuda itu terdiam. Jaro kampung kita ingin bertemu denganmu, kata pemuda itu singkat. Jaka semakin bingung, tapi ia tak bertanya apa-apa lagi dan terus melanjutkan perjalanan. Beberapa jam kemudian, mereka berdua pun tiba di pengungsian. Sang Jaro langsung menyambut Jaka dengan pelukan hangat. Jaka semakin merasa aneh apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa para penduduk kampung Japati berkumpul di tempat pengungsian? Jaka,
"Apa kau sudah tahu kabar tentang Aki?" tanya sang Jaro. "Ada apa ini Pak Jaro? Memangnya Ki Jambrong kenapa?" Si Jaro pun langsung menuntun Jaka menemui Ki Jambrong yang sedang terbaring kritis. Melihat pemandangan itu, hati Jaka seperti disayat-sayat oleh belati. Ia diam mematung, matanya mulai berkaca-kaca, seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat saat ini. Jaka pun terduduk lemas di sisi Ki Jambrong. "Ki, bangun Ki, apa yang terjadi?" kata Jaka sambil menahan isak tangis. Jaro pun hanya bisa mengusap-usap punggung Jaka, mencoba menenangkannya. Sekian dulu kisah Ujang kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Tilas Tapa agar tak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Tilas Tapa.